Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Anila Purnamasari. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi masuknya usia balik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Dan yang kedua, membuat paparan mengenal tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, langsung saja kita pada materi tentang balik. Nah, balik itu sendiri merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, balik itu sendiri memiliki arti cukup umur atau akil balik. Selanjutnya tanda-tanda balik. Nah, tanda-tanda balik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, dan yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Pada ilmu fikih ini ada 3 yang menjadi tanda-tanda balik. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah ini biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika berumur 9 tahun atau lebih. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Nah, datangnya awal haid sebagai tanda balik bagi perempuan tidak bisa dipastikan kapan atau usianya berapa akan mengalaminya. Apakah pada kelas 4 atau kelas 6 atau kelas 5, kita tidak mengetahui kapan yang pastinya haid atau menstruasi ini terjadi bagi anak perempuan. Dan yang ketiga, berumur 15 tahun. Walaupun tidak mengalami ihtilam atau haid, apabila seorang anak sudah berusia 15 tahun, tetap dinyatakan sudah balik. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ini dinamakan pra-remaja, yaitu masa transisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biologi itu sendiri adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan dalam ilmu biologi ini juga dibahas tentang perkembangan manusia. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ini, masa pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 atau 2 tahun saja. Untuk perempuan usia 11 sampai 13 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 11 sampai 14 tahun. Nah, adapun tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki, tanda-tandanya yang pertama, suara terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun. Terus yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Dan yang keempat, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Untuk anak perempuan, yang pertama tanda-tandanya suaranya terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pada pinggul dan dada. Dan yang keempat, menstruasi atau haid.
Nah, dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak perempuan tadi ada menstruasi atau haid, dan waktu haid itu paling sedikit sehari semalam, paling umum adalah selama 7 hari, maksimal paling lama waktu haid itu sendiri 15 hari. Nah, selanjutnya ada kewajiban setelah sholat. Setelah kita mengetahui tanda-tanda balik tadi, ada yang menurut ilmu fikih, ada yang menurut ilmu biologi. Sekarang kita akan mengetahui kewajiban setelah kita memasuki usia balik. Jika kita mengalami tanda-tanda balik tersebut tadi, berarti kita sudah mencapai masa balik, di mana usia tersebut kita sudah termasuk orang yang mukallaf. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu sendiri artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib diindahkan. Semua amal tanggung jawab menjadi tanggung jawab sendiri ketika kita sudah memasuki usia balik. Terus yang selanjutnya, aturan-aturan yang wajib dipenuhi ketika kita sudah memasuki usia balik. Yang pertama ada sholat fardu. Nah, sholat fardu itu sendiri kita ketahui itu memang wajib dilakukan. Sholat itu memang merupakan salah satu kewajiban seorang muslim ya. Sholat itu sendiri adalah tiang agama. Jadi orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya. Dan sholat itu sendiri adalah amalan pertama nanti yang akan dihisab ketika di akhirat. Jika seseorang sholatnya baik, maka baik juga amalan lainnya. Dan sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, maka buruklah amalan lainnya. Dan sholat fardu ini sendiri wajib dilakukan seorang mukmin yang sudah balik. Dan adapun sholat yang kita sebagai seorang muslim dalam sehari itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, dan yang kedua zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu merupakan sholat 5 waktu yang harus atau wajib kita lakukan ketika kita sudah memasuki usia balik. Nah, selanjutnya ada menutup aurat, dan yang ketiga mencari ilmu. Menutup aurat. Nah, di sini kewajiban selanjutnya bagi seseorang yang telah memasuki usia balik adalah menutup aurat. Aurat itu sendiri adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut hukum Islam. Aurat bagi laki-laki tadi anggota badannya antara pusar dan lutut. Dan aurat bagi perempuan yaitu seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Menutup aurat itu sendiri dilakukan dengan cara seperti memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh kita. Selain itu, tidak mengenakan pakaian yang transparan atau tipis sehingga warna kulit terlihat. Pakaian itu sendiri menutup aurat sesuai syariat agama. Dan yang ketiga mencari ilmu. Nah, setiap muslim laki-laki dan perempuan itu berkewajiban untuk mencari ilmu.
kewajiban mencari ilmu itu sejak lahir sampai meninggal dunia, dan anak yang telah balik dibebani hukum syariat itu. Nah, menuntut ilmu sendiri itu tidak harus di sekolah atau di lembaga pendidikan resmi atau formal. Kita juga bisa menuntut ilmu atau belajar misalkan di TPA dekat rumah. Kita juga bisa mendapatkan ilmu itu dengan banyak membaca buku. Nah, itu semua merupakan cara kita untuk mencari ilmu. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita tentang masuknya usia balik. Ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, dan ada kewajiban yang harus kita laksanakan setelah memasuki usia balik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.